Kamu memang memiliki beberapa metode, tetapi jika hanya dengan peningkatan kekuatan ini saja, akan sangat aneh jika kamu berpikir untuk dapat menyaingi raja ini. Sutiani berkata dengan nada menghina. Tetapi meskipun dia berkata demikian, hatinya terasa serius. Fluktuasi yang dipancarkan oleh Xiao Yueli memang biasa. Namun, entah kenapa dia merasa gemetar saat memandangnya. Benar saja, itu adalah Pluto Sensi. Keabadian dewa tingkat kedua sudah sangat menindas. Jika dia benar-benar mencapai level ketiga dan menggunakan 9 sumber, dia mungkin benar-benar bisa bertarung denganku. Pada saat itu, bahkan aku tidak berani mengatakan hasilnya. Tapi sekarang ini seharusnya menjadi batasnya. Terlepas dari apapun, kesempatan ini tidak akan boleh disia-siakan. Dia harus dimusnahkan sepenuhnya hari ini. Kalau tidak, dia akan menjadi masalah besar di masa depan dan menjadi penghalang bagi Taisu. Namun jika Taisu berhasil menang di bawah komando bajingan tua itu, ini juga bukan sesuatu yang kuinginkan. Jika itu terjadi, tahtanya akan dikukuhkan sepenuhnya. Pada saat itu, kekuatannya akan semakin besar dan meningkat, dan aku tidak akan memiliki kesempatan. Jadi, Taisu boleh menang melawan Sensi, tetapi premisnya adalah bajingan Su harus gugur terlebih dahulu. Gumam Susiantei, seolah sedang menghadapi sesuatu yang sulit diputuskan di dalam hatinya. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya jernih, dan sepertinya dia telah mengambil keputusan. Xiao Yueli memimpin dan berubah menjadi cahaya hitam saat menyapu ke arah Susiantei. Kejutan jiwa! Xiao Yueli berteriak keras. Suaranya seakan mengguncang jiwa seseorang keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Melihat Xiao Yueli saat ini, Xiaoyan tidak tahu harus berbuat apa. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Tidak ada peluang untuk menang dalam pertarungan langsung dengan Susiantei. Keabadian dewa tingkat kelima bukan sesuatu yang bisa dia campuri saat ini. Terlebih lagi, dia tidak memiliki kekuatan ekstra dan tidak ada cara untuk bertarung lagi. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan merasakan kekurangan energi dan darah. Meskipun klan Yuan Shen kuat, namun bukannya tak terkalahkan. Tapi keabadian fisik alam leluhur bukanlah batasnya. Ini adalah batas Xiaoyan sendiri saat ini. Di bawah alam leluhur, batas tubuh keabadian fisik super raksasa adalah 200.000 kaki dan durasinya terbatas. Sekarang ia telah menghabiskan lebih banyak energi dan darah di tubuhnya sendiri. Selain itu, penampilan keterampilan bertarung yang digunakan terus-menerus hampir membuatnya tidak mungkin untuk bertarung lagi. Setelah alam leluhur, jika aku bisa naik ke level berikutnya dan mencapai dewa kuno, maka aku mungkin memiliki kualifikasi menghadapinya. Namun keabadian fisik dewa kuno hanya ada dalam legenda. Aku khawatir, ini bahkan lebih sulit dari terobosanku sendiri menuju keabadian dewa. Xiaoyan menggertakkan giginya. Situasi saat ini membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Bahkan ketika berhadapan dengan Sulin dan Su Chao, kemenangan itu terjadi karena bantuan Yueli. Jika itu didasarkan pada kekuatan bertarungnya sendiri. Bahkan jika dia bisa menang, dia masih harus membayar harga yang lebih mahal. Dan dia akan semakin mendekati batas kemampuannya. Sekarang formasi bergerak sudah diaktifkan dan dapat membawanya pergi kapan saja. Tapi sekarang Xiao Yueli mengabaikannya sepenuhnya, yang juga membuat Xiaoyan pusing. Terlepas dari apakah Xiao Yueli mampu mengalahkannya, dia hanya bisa mencoba yang terbaik saat ini. Xiaoyan belum menguasai kekuatan aturan, tetapi jantung api yang dia memiliki kekuatan aturannya sendiri. Namun kekuatan Xiaoyan secara langsung menentukan seberapa kuat aturan tersebut. Yang paling tidak dimilikinya saat ini adalah sumber daya. Taisu memiliki monster Dewa Void sebagai wadah sumber dayanya. Sedangkan Xiaoyan memiliki 10.000 roh di dalam pagoda emas. Karena aku tidak akan pergi, maka aku akan memberikan Susiantei hadiah besar lagi. Mata Xiaoyan menunjukkan kekejaman. Segera setelah itu, nyala api tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Terlihat
Nyala api 3 warna tergantung di depannya. Api berbeda yang awalnya tidak cocok itu mulai menyatu di bawah paksaan Shoyen. Teratai api Buddha 3 warna dengan cepat dipadatkan oleh Shoyen. Tetapi ini saja tidak cukup. Satu teratai api tidak cukup untuk mengguncang Susian Taiyi. Jika 1 bunga tidak cukup, maka 10 bunga. Jika 10 bunga tidak cukup, maka 100 bunga, ucap Shoyen. Shoyen tidak dapat membawa kekuatan teratai api Buddha ke tingkat berikutnya, kecuali dia menerobos keabadian dewa dan menguasai kekuatan aturan. Begitu dia mengalami terobosan, teratai apinya pasti akan kembali menjadi salah satu kartu truf terkuatnya. Jika kekuatan jantung api benar-benar terbebaskan dan dapat menerapkan lebih banyak aturan, maka kekuatannya secara alami akan terbukti dengan sendirinya. Hanya saja meskipun teratai api Buddha yang dipadatkan oleh Shoyen sangat kuat dan bahkan dapat membuat keabadian dewa tingkat pertama mundur, namun kini ia menghadapi Susian Taiyi, seorang mantan Taisu yang sudah menjadi keabadian dewa tingkat kelima. Hati kaisar yang dikatakan Shuo Yueli membuatnya semakin bingung dan dia masih merasa asing dengan keabadian dewa. Pada saat ini, kedua tangan Shoyen menari-nari dan aliran api terus-menerus melonjak. Dalam sekejap, teratai api 3 warna muncul satu demi satu di depannya. Pertarungan di udara sebenarnya tidak sengit. Xiao Yueli terus-menerus menyerang, tetapi Susian Taiyi tampak jauh lebih santai. Meskipun dia terlihat serius, dia sepertinya hanya mendorong Xiao Yueli mundur dan tidak pernah memberikan pukulan fatal padanya. Shoyen yang sedang memadatkan teratai api 3 warna juga menyaksikan pertarungan antara keduanya dengan penglihatan tepinya. Susian Taiyi, aku tidak tahu apa yang direncanakan Mister Tua ini. Meskipun kekuatan Yueli telah meningkat pesat, jelas masih ada celah besar antara kedua belah pihak. Secara logika dia bisa menyelesaikannya sepenuhnya. Namun dia sepertinya sengaja tidak benar-benar ingin membunuh kami berdua. Mungkinkah itu karena setelah dia mengetahui identitas Yueli sebagai Pluto Senshi? Memang benar, dengan kekuatannya, dia pasti berpikir bahwa keberadaan Yueli akan menjadi penghalang invasi Taisu. Selain itu, saat bertemu dengannya di dunia iblis kuno untuk pertama kalinya, orang ini jelas melihatku sebagai keabadian fisik dari ras Yuanzhen. Pada saat itu, dia mengatakan bahwa ingin bekerja sama denganku. Bukan tidak mungkin bahwa dia juga mengenali identitasku saat ini. Shoyen tidak bisa tidak curiga ketika Susian Taiyi muncul dalam wujud bayangan darah kental. Shoyen menggunakan semua metodenya. Meski jedanya sangat singkat, tidak mungkin bagi pihak lain untuk menghubungkannya. Tapi tindakan Susian Taiyi begitu aneh. Sejak dia datang hingga sekarang, dia hanya menyerang dan tidak benar-benar serius membunuhnya. Dengan kekuatan keabadian dewa tingkat kelima, seharusnya mudah baginya untuk membunuh Shoyen dan Yueli, tapi dia tidak melakukannya. Jadi begitu, memang benar dia tidak ingin membunuh kita, namun bukan karena dia baik, melainkan karena dia tidak ingin Raja Taisu saat ini berhasil. Alasan ini cukup untuk menjelaskan semua yang terjadi. Demi merebut tahta, Susian Taiyi ini benar-benar tidak ragu berkhianat, ucap Shoyen. Saat dia memikirkannya, Shoyen tiba-tiba berhenti. Tanpa sadar, lusinan teratai api Buddha sudah terkondensasi di sampingnya. Dugaanku akan segera diverifikasi dengan tebakan ini. Tindakan selanjutnya akan membuktikan apakah Susian Taiyi sedang berakting. Dengan pemikiran di benak Shoyen, lebih dari selusin teratai api 3 warna terbang menuju ke arah Susian Taiyi. Masing-masing dari teratai itu memancarkan fluktuasi yang kehampaan terdistorsi. Kecepatan terbang lebih dari selusin teratai api 3 warna semakin cepat dan bahkan meningkat melawan badai di kehampaan. Tubuh Shoyen juga bergegas keluar pada saat ini. Setelah selusin teratai api Buddha 3 warna ini meledak, bahkan jika terletak di ketinggian, bintang Hongmeng pasti akan terpengaruh dan kehampaan mungkin memicu badai. Susian Taiyi tidak mengelak, tetapi memperhatikan tanpa daya saat diselimuti teratai api. Shoyen menginjak guntur Jilei dan meletakkan telapak tangannya di bahu Yueli. Yueli, cepat bangun, ayah tidak tahan lagi. Saat ini, Shoyen memuntahkan seteguk darah segar. Wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Seluruh tubuh Yueli tiba-tiba bergetar dan dia akhirnya kembali sadar.
Shoyan tidak tahu bagaimana membangunkannya. Jadi dia hanya bisa menggunakan cara kejam ini. Tanpa diduga, itu benar-benar berhasil.